الله عليه وسلم من صام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فقال أيضا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أدعى بالإيمان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang beramal di malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin mulia, semalam malam ganjil, malam 29. Besok hari ini adalah malam yang ke-30. Maka beruntunglah malam yang mana dia bisa beramal di malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, dengan iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini yaitu berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada wanita, ada suami, ada istri. Begitu juga yang mulia Allah ciptakan siang, ada malam. Allah ciptakan bahagia, ada sedih. Allah ciptakan kaya, ada miskin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka ada orang-orang sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ketika orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kekayaan, nikmat kemuliaan, nikmat kesenangan, maka dia mengatakan, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan aku. Maka ada orang-orang yang mengatakan, haleluya, wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi ahan. Ketika dia diberi kesusahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemiskinan, maka yang mulia Allah Subhanahu wa taala dia mengatakan, Allah Subhanahu wa taala telah menghinakanku. Karena sekali-sekali tidak hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kebahagiaan bukanlah dalam kebenaran, kebahagiaan bukanlah dalam jabatan, karena kebahagiaan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka adalah orang
bukanlah karena tidak mempunyai harta, kehinaan bukanlah karena tidak mempunyai daripada benda-benda, tapi kehinaan adalah kemudian karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan daripada seluruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada kebahagiaan bagi orang yang beriman kecuali mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kehinaan bagi orang yang beriman kecuali ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa alaihissalam adalah Rasulullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu yang mulia Nabi Musa alaihissalam, beliau Allah berikan kelebihan bisa berbicara dengan hewan. Maka hasil mulia satu ekor babi hutan telah datang kepada Nabi Musa alaihissalam dengan izin Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka babi tadi yang mulia mengatakan, wahai Nabi Musa, sampaikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya aku ingin dijadikan seorang manusia. Insyaallah. Maka hadirin yang mulia, karena Nabi Musa alaihissalam bisa langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia sampaikan kepada Allah, ada satu ekor babi yang dia ingin dijadikan manusia. Maka hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, aku jadikan dia seorang manusia, tapi manusia yang tidak beriman kepadaku. Maka Nabi Musa alaihissalam menyampaikan kepada babi hutan tadi yang mulia, wahai babi, engkau dijadikan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang mulia, bagi tadi yang mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Nabi Musa, kalaulah seandainya aku dijadikan manusia tetapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lebih baik aku menjadi seekor babi yang nanti tidak ada hisab, tidak ada pertanyaan. Seekor babi dijadikan manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dia menolak. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Nabi Musa alaihissalam meminta satu amalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Allah, berikanlah aku satu amalan yang Engkau khususkan kepadaku. Maka hadirin mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Maka Nabi Musa mengatakan, wahai Allah, ini amalan yang Kau berikan kepada hamba-hamba yang lainnya, maka aku ingin satu amalan yang Kau khususkan untukku. Maka yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kembali, wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Nabi Musa punya kembali mengatakan, wahai Allah, berikanlah satu amalan yang Engkau khususkan untukku. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, kalau seandainya kalimat la ilaha illallah diletakkan dalam satu timbangan dan dalam satu
satu sisi timbangan lain yang diletakkan dunia dan beserta isinya, maka sungguh berat kalimat la ilaha illallah. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila satu orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka bergetarlah tiang arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala beritakan tiang, wahai yang berhentilah kau bergetar. Maka tiang tadi dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, bagaimana aku berhenti bergetar sementara orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah belum engkau ampuni daripada dosa-dosa. Makanya yang mulia, orang-orang yang mau meninggal dunia menjelang daripada sakaratul maut, maka kita diperintahkan untuk mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa mulia Nabi sabdakan, maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dan Allah jannah. Barang siapa yang di akhir kalamnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti dia akan masuk surga. Maka kemudian satu orang pemain musik metal namanya, yaitu yang lalu terus ya, beliau keluar kurus fisabilillah di Sumatera Barat di Padang, dan ketika itu beliau sakit dibawa pulang ke Jakarta. Maka di Jakarta dirawat oleh maka ketika dirawat di rumah sakit, dia panggil orang yang sakit di sebelahnya. Kamu jadi saksi saya bahwasanya saya mengucapkan la ilaha illallah. Maka ketika itu kemudian langsung dia meninggal dunia. Hati kemudian ini adalah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba. Karena kemudian ketika orang sakit menjelang ajal itu kebanyakan lidahnya itu keluh. Lidahnya itu keluh, susah untuk bicara saja sudah susah. Apalagi itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apalagi orang-orang yang bisa selama hidupnya, masya Allah, dibilang pernah, tapi jarang sekali. Satu kisah di India yang mulia, seorang penjual jerami, maka dia jualan jerami, sering dia namanya di pasar, jerami satu liter 10.000 misalnya, satu liter 10.000. Maka kemudian ketika menjelang akhir ayatnya, yang dia ucapkan itu dia berkata kalimat la ilaha illallah, tapi yang dia ucapkan jerami 1 liter 10.000, jerami 1 liter 10.000. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita membiasakan lisan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan kemudian yang boleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mematikan seorang hamba ini mulia sebagaimana kebiasaan hamba. Karena sering jualan jerami, 10.000 sertifikat, ini kebiasaannya hari-hari. Maka Allah Subhanahu wa taala matikan
mandikan dia sesuai dengan kebiasaan. Berapa banyak yang mulia orang-orang yang mabukkan, meminum khamar, maka dia meninggal dunia ketika mabuk. Berapa banyak yang mulia orang yang mencuri, berzina, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala matikan dia sesuai dengan kebiasaan. Maka biasakan diri kita yang mulia dalam amal-amal kebaikan, sehingga nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan matikan kita sesuai dengan kebiasaan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu ketika yang mulia Nabi Adam alaihissalam ketika dia berbuat suatu kesalahan, maka beliau telah bersujud, menangis, berdoa, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Nabi Adam alaihissalam mengangkat dari kepala yang mulia dan dia melihat kepada arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang mulia dia lihat di arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka yang mulia Nabi Adam alaihissalam pun dia berdoa dengan wasilah nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunlah dosa-dosaku dengan wasilah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berfirman kepada Nabi Adam, kenapa engkau berdoa dengan wasilah nama Muhammad? Maka kemudian Nabi Adam alaihissalam dia mengatakan, wahai Allah, tidak ada orang yang lebih mulia kecuali orang yang namanya disandingkan dengan nama Engkau. Makanan yang mulia, kalau kita lihat dalam tulisan itu, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalau dihitung hurufnya itu yang mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu kalau dihitung hurufnya semuanya, itu jumlahnya 24. Jumlahnya berapa? 24. Maknanya yang mulia, 24 jam kehidupan kita mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang telah sukses mengikuti kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Yang mana ini adalah orang-orang yang dia masih di dunia, tetapi dia telah mencium bau dari surga. Orang-orang yang dia masih di dunia, tetapi telapak sendalnya telah berjalan-jalan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala radhiyallahu anhu wa radhiyallahu. Allah telah ridho kepada mereka dan mereka telah ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang telah sukses mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang melihat satu orang sahabat yang mulia, saking cintanya dia dengan baginda Rasulullah SAW. Sahabat yang mulia dia mempunyai rambut keriting, rambutnya keriting. Maka dia saking cintanya dengan baginda Nabi SAW. Maka yang mulia, baginda Nabi SAW yang mulia, beliau penampilannya kalau rambutnya itu, kalau belahnya itu belah tengah, belahnya itu belah tengah. Maka satu orang sahabat yang mempunyai rambut keriting, kalau rambut keriting itu kan susah, di belah tengah itu dia pakai begini,
Dibelah pakai kayu. Perhatikan orang yang punya rambut putih kalau dibelah tengahnya pakai kayu. Maka karena dia sangat mencintainya baginda Rasulullah SAW yang mulia, maka yang mulia rambutnya itu dia cukur di tengahnya saja. Di tengahnya saja dicukurnya agar kelihatan belah tengah. Saking dia mengikuti baginda Rasulullah SAW. Itu orang sahabat ketika Nabi berbekam, makanya bekamnya dia ini adalah pengobatan sunnah. Pengobatan sunnah yang pernah dibuat oleh baginda Rasulullah SAW. Maka yang mulia ketika selesai dibekam, maka Nabi memerintahkan kepada orang sahabat untuk membuang daripada darahnya. Maka sahabat tadi pun pergi. Lalu dia kembali ditanya oleh Nabi, sudah dibuang darahnya? Sudah ya Rasulullah. Buang ke mana? Kubuang di dalam perut ya Rasulullah. Di makamnya adalah Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW bersabda yang mulia, sesungguhnya orang yang darahku mengalir di dalam tubuhnya, maka dia tidak akan disentuh oleh apinya. Karena yang mulia Rasulullah SAW tidak sama dengan kita. Apa-apa yang keluar dari baginda Rasulullah SAW itu semuanya suci. Bahkan mohon maaf, kotoran beliau itu suci. Dikatakan keringat baginda Nabi SAW wangi yang mulia, kalah suatu kue-kue saat sekarang ini. Walaupun belinya itu ada yang 80.000, wangi keringatnya baginda Rasulullah SAW. Maka kita yang semua mengikuti baginda Nabi SAW. Sedia salah mana ya sunnati bahwa lahaban wa mana lahaban kita dan ma'amukum sana. Barang siapa yang menunjukkan sunnahku, sungguh dia cinta kepadaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku di surga bersama. Dan ini adalah hal yang mulia. Nabi katakan, Nabi bersabda, inna dina bada'u ghariban wa yarifu ghariban. Fatubati mu'abba alladhina yusuduna ma'afasada nas min ba'di min sunnah. Sungguh agama ini datang dalam keadaan asing, maka nanti akan kembali asing. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Siapa orang yang dikatakan beruntung dianggap asing yang mulia? Yaitu alladzina yuslimuna ma'afasadan nas min ba'di min sunnah. Orang yang dia menghidupkan sunnah baginda Nabi SAW di kala rusaknya umat saat ini. Makanya mulia ditengok orang yang pakai gamis aneh, kok pakai pakaian ibu-ibu, dasar itu dipakai. Ditengoknya orang pakai jenggot aneh, kok pakai jenggot kayak kambing. Lama-lama di masjid ada yang mulia, loh kok bapak itu lama-lama di masjid? Aneh. Padahal orang yang tidak ke masjid tak dibilang aneh. Maka beruntunglah orang-orang yang menjaga asing ini. Alladzina yusiruna ma'afasadan nas min ba'di min sunnati. Maka masyarakat sunnati dapat sambil mati lalu adun yang syahid. Dan barang siapa yang menghidupkan sunnah kata Nabi,
jika rusaknya umatku maka pahalanya 100 orang yang mati syahid. Satu orang mati syahid itu sudah cukup tiket untuk masuk surga. Apalagi 100 orang mati syahid, tangan tidak hilang, kepala tidak hilang, kaki tidak hilang. Kalau sahabat yang mulia untuk mendapatkan pahala mati syahid, maka tangan hilang, kaki hilang, telinga hilang, hidung hilang. Hari ini umat akhir zaman yang mulia untuk mendapatkan pahala mati syahid, maka tidak perlu hilang tangan, hilang kaki, cukup dengan menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu ketika yang mulia Abu Hurairah ketika itu dia ini menjaga harta Baitul Mal. Kalau sekarang ini kita ambil zakat, maka yang mulia ketika itu di malam hari datang seorang yang sudah tua. Dia mengatakan, wahai Abu Hurairah, berikanlah aku makanan. Dengan alasan tanggungan saya masih banyak. Maka yang mulia Abu Hurairah pun dia berikan, diberikan beras. Besok Nabi SAW bertanya, wahai Abu Hurairah, siapa semalam yang datang kepada engkau? Satu orang tua yang mulia mempunyai banyak tanggungan ya Rasulullah. Maka yang mulia malamnya datang lagi. Dia mengadukan alasan yang sama, mempunyai banyak tanggungan. Abu Hurairah berkasih apa? Kemudian dikasih lagi, karena sifatnya sahabat kemudian maaf, berkasih sayang. Maka kemudian besoknya pun ditanyakan oleh Nabi Rasulullah SAW, wahai Abu Hurairah, siapa yang datang kepada engkau semalam? Maka kemudian orang yang sama ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda kemudian, wahai Abu Hurairah, nanti malam pun dia akan datang lagi. Haleluya. Karena sudah ada sedikit bocoran dari Rasulullah SAW, maka ditunggu dulu oleh Abu Hurairah. Mana dia ini yang betul ni orang ini. Akhirnya dia ketiga kalinya disekaklah oleh Abu Hurairah. Bahasanya akan sedikit marah. Namun ini tak terus. Maka dia katakan, wahai Abu Hurairah, maukah aku berikan engkau satu amalan yang mana sebab amalan ini kau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari syurga. Maka syaitan juga yang mulia memberikan amalan kepada Abu Hurairah Rasulullah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu amalan apa? Baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka yang mulia besoknya Nabi bertanya Abu Hurairah, siapa yang datang kepada engkau semalam? Orang yang sama yang Rasulullah. Tapi dia berikan satu amal kepada saya, yaitu baca ayat kursi. Kalau siapa yang datang kepada engkau itu adalah syaitan. Jadi syaitan pun dia punya amalan juga sama Abu Hurairah. Allah. Maka orang yang membaca ayat kursi setiap selepas sholat, maka dia akan dijaga pada hari itu. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang masuk masjid
orang masuk masjid dengan membaca doa A'udzubillahi wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Maka orang yang membaca doa ini ketika masuk masjid, bagusnya itu ketika subuh masuk dalam masjid baca doa A'udzubillahi wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Maka kemudian setan akan berkata, Ubi zomini sakil jauh. Sungguh dia dijaga dari itu sepanjang hari. Siapa yang disuruh baca doa ini? Ada yang disuruh baca doa ini? Lupa semuanya. Atau belum apa? Belum apa? Coba kita sama-sama. A'udzubillahi azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Maka kalau kita baca ini, Allah akan jaga kita sepanjang hari. Makanya ada yang mulia Allah Subhanahu wa taala, tidurnya seorang yang ahli ibadah, tidurnya seorang yang berilmu lebih ditakuti setan daripada orang yang ahli ibadah. Karena ibadah tanpa ilmu tidak akan diterima. Tidurnya orang yang berilmu lebih ditakuti setan daripada ahli ibadah. Maka dia yang Allah Subhanahu wa taala, satu orang datang kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW ini memerintahkan dia untuk mendekat ke satu sungai, lalu di sana diperintahkan untuk meminum air tersebut. Maka diminum sekali yang dia disuruh minum 2 kali sampai 3 kali. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah kenyang. Maka Nabi bersabda melihat, begitulah perumpamaan ilmu yang dia luas. Makanya kita hati-hati dengan dia. Terkadang karena kita kurang mengenai ilmu dia, lihat orang yang sholat misalnya, lihat orang sholat, tahiyatnya tangannya begini loh. Apa pula itu ini? Oh, dulu ini jadi preman, waktu itu sering diskotik gitu ya. Ini adalah sunnah juga gitu. Tapi jangan sampai mengganggu orang yang ada di samping kita. Karena kalau sampai mengganggu orang yang ada di samping kita juga, maka kemudian itu haram. Mengganggu daripada orang lain. Hadirin kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dalam mengucapkan salam, ketika kita sholat mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ulama kata dalam mengucapkan salam ini nggak harus sampai tengok semuanya, tengok lagi semuanya. Hati-hati juga. Sebenarnya cukup sedikit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau kita terlalu panjang melihat ke kiri ke kanannya, nanti kita melihat di sebelah kanan itu kawan kita masuk. Ya kan? Orang sudah salam, dia naik lagi ke atas. Maka dalam hati mengatakan, karbon 4 bulan masih juga masuk sholatnya. Allah, hati-hati ya. Karena kita terlalu berlebihan, dia kanan dia ke kiri, nampak kawan yang masuk, hati kita langsung berkata dia. Sudah 4 bulan ya. Masih juga masuk. Masuk itu apa artinya?
masih sibuk. Maka jadi jangan sampai kita melihat kekurangan orang lain. Jangan sampai kita melihat kekurangan orang lain. Bahkan membicarakannya. Bahkan pernah kita dengar banyak satu orang ulama, misalnya kita lihat kawan kita, dia lagi lemah. Jangankan bilang mahabat, jangankan bilang seperti itu. Kita katakan bapak itu lagi lemah, sudah kita doakan. Itu pun tidak boleh. Padahal kita katakan kita doakan saja, itu pun tidak boleh. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu orang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia wanita itu memberikan jeruk kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di depan wanita tadi langsung dimakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita dikasih itu, misalnya dikasih baju lebaran, itu kalau kita langsung kita pakai, ya, nampak sama orangnya, itu hati orang yang ngasih itu jadi senang. Alhamdulillah dipakai yang begini, senang ya. Maka nanti dia langsung memakan di depan wanita tadi. Nabi juga makan yang mulia dengan makanan seperti menyantap makanan yang begitu lezat, sambil tersenyum, sambil begitu macam kayak enak kali makannya. Maka ketika wanita tadi pergi yang mulia, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau tidak menyisakan sedikit untuk kami? Maka yang mulia, wahai sahabatku, nanti kalau aku kasihkan jeruk ini kepada kalian, maka aku takut nanti raut daripada wajah kalian itu berubah. Saking begitu masaknya jeruk yang diberikan kepada Rasulullah SAW yang mulia. Maka Nabi memberikan kepada sahabat, takut nanti yang mulia ketika memakannya, raut wajah sahabatnya langsung berubah. Macam mana kalau kita makan jeruk asam, macam mana? Asamnya kan berubah. Tapi nanti untuk menjaga hati daripada wanita yang mulia, maka dia makan seperti makanan jeruk yang manis. Makanya menjaga hati seorang mukmin yang mulia, menjaga kemuliaan seorang mukmin, menjaga kehormatan seorang mukmin penting. Dan ruh daripada amal kita yang mulia yaitu adalah ikhlas. Ruh daripada setiap amal yaitu adalah ikhlas. Karena amalan yang dibuat tanpa niat semata-mata karena Allah, maka amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam ya. Kita luruskan kembali niat kita. Sedekah kita karena Allah, puasa kita karena Allah, baca Quran kita karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Semuanya amalan seseorang tergantung dengan niatnya. Satu orang hijrah karena wanita yang ingin dia nikahi dia, maka dia akan mendapatkan wanita yang dia nikahi, tapi dia tidak mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu orang keluar 4 bulan dengan niat ingin menikahi satu orang wanita, maka nanti keluar 4 bulan dia nikah, dapat dia wanita itu. Tapi dia tidak mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu orang yang dia beramal, yang mana karena amalnya itu orang membenci daripada dia. Keluar 4 bulan, orang kampung
Apa ini keluar 4 bulan ini? Tinggal dengan istri, nggak betul ini. Zolim benar. Masya Allah. Maka kemudian kadang juga dalam 2 bulan itu sering menemukan Pak, kalau bapak pergi 4 bulan gimana nafkah istri bapak? Nafkah batin ya? Ini kan sering ya? Udah pernah ada pertanyaan? Udah 4 bulan belum? Belum, Masya Allah. Insya Allah. 4 bulan tadi ya? Nah, ada kemudian orang bertanya bagaimana dengan nafkah batin bapak? Tanya kali ya. Nafkah batin itu apa? Ya, nafkah batin itu berhubungan dengan saya. Pasti orang mengatakan nafkah batin itu adalah berhubungan. Cuma maksud saya ini tidak memberikan nafkah batin kepada istrinya. Wajib itu, ya kan? Wajib memberikan nafkah batin kepada istri kita. Ada yang mulia, tolak ukur wajibnya ya. Ketika amalan itu dikatakan wajib, ada tolak ukurnya, ada batasnya. Ya. Coba sekarang kita lihat. Sholat wajib. Berapa kali sehari? 5 kali. Ya, jelas. Terus haji wajib bagian waktu. Ayo, berapa kali? 1 kali. Puasa wajib, ya kan? Bulan Ramadan berapa hari? 30 hari. Coba kalau itu dikatakan wajib, kalau berhubungan dengan istri itu dikatakan wajib berapa kali? Saya itu nggak ada berapa kali? Nggak ada batasnya, Pak. Maka sesuatu yang tidak ada batasnya, maka dia itu wajib. Maka dia sunnah. Jangan kenapa kita katakan wajib, ya. Padahal sunnah. Maka perkara yang dianggap wajib kemudian dia ada tolak ukurnya, ada batasnya. Sholat ada batasnya. Yang wajib 5 kali dalam sehari. Puasa 30 dalam bulan Ramadan. Haji 1 kali yang wajib. Itu baru dikatakan wajib. Bersedia kalau makanya yang mulia dulu Nabi SAW yang mulia mengatakan kepada sahabat, wahai sahabat, ketika kalian kurang saja mengamalkan agama 10%, maka kalian akan celaka. Tetapi nanti jangan zaman ada orang yang mengamalkan agama 10% saja, maka mereka akan selamat. Coba kita hitung-hitungan dulu, Pak. 120 hari. Apa namanya 12 bulan? 12 bulan kalau diambil 10%-nya berapa? 1 tahun berapa bulan? Berapa hari? 360 hari. Kalau diambil 10%-nya, ayo, yang pengatur itu kelihatan, Pak. Ada pertanyaan. 36 hari digenapkan menjadi 40 hari. Maka 1 tahun minimal 40 hari, tapi khusus tahun 2024 40 harinya khusus untuk masuk saja. Untuk nikahnya minta keluar 40 hari. Haleluya. Kenapa 4 bulan? Kok 4 bulan? 4 bulan ini ada dalilnya. Apa dalilnya? Haleluya. Ketika
yang mulia, ketika itu dia bertanya kepada anaknya, siapa namanya? Hah? Absa. Anak siapa? Allahumma salli. Abu Bakar. Abu Bakar pasti nama. Dia bertanya kepada anaknya, wahai anakku, berapakah Umar ya? Pada dia sedang orang mulia, dia bertanya kepada anaknya, karena ketika itu sedang Umar ini Pak, sering goda malam. Sering goda malam. Ketika dia goda malam yang mulia, dia melihat satu rumah yang masih hidup lampunya, dan dia mendekatkan telinganya di sana. Maka di dalam rumah itu terdengar satu orang wanita yang dia mengatakan, wahai engkau yang jauh di sana, kalau engkau hari ini berada di sini bersamaku, pasti kasur ini akan bergoyang. Saking dia rindunya dengan kekasihnya yang sedang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda meninggalkan istri untuk perkara dunia dengan untuk perkara agama ini berbeda. Mohon maaf kalau meninggalkan untuk perkara dunia Pak, kalau pengen jajan-jajan di luar berbeda. Tapi kalau meninggalkan istri untuk perkara agama Pak, kemudian kita dosa, tertahanlah kerinduan itu. Allah, makanya kalau orang pulang 4 bulan itu tapi istrinya itu jebol lagi. Tak kuat juga bisa diri. Maka yang mulia, kalau bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti aku telah memasukkan laki-laki lain. Maka Sayyidina Umar pun pulang ke rumah, ditanya kepada anak-anak, wahai berapakah namanya seorang wanita sanggup menahan hasratnya terhadap suami? Malu lah saya ditanya seperti itu. Dengan malu-malu saya katakanlah. Maka anaknya mengatakan kepada saya 4 bulan lamanya. Berapa? 4 bulan. Makanya Sayyidina Umar dia ketika jamaahnya Khalid bin Walid dikirim surat bagi yang sudah melaksanakan 4 bulan agar beremosi, disuruh pulang ke rumah. Disuruh pulang, tidak baru 4 bulan, ya. Ada tentunya. Maka yang 4 bulan nanti siapa? Allah, 1, 2, 3. Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan Allah. Tapi ketika Rasulullah SAW mengirim tentara pasukan yang mulai kembali, ketika itu perang dan ketika itu mulia, amirnya diganti oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah SAW mengirim surat bagi yang sudah ketika itu yang 4 bulan pulang sebaru. Dalam surat itu dikatakan bagi yang mau melanjutkan nambah masa jadi 6 bulan boleh ikut dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka kemudian tahun ini minimal 4 bulan, bagaimana kalau bisa 6 bulan? Yang 6 bulan berapa? Sebentar, 6 bulan dan lama. Sebentar saja, 6 bulan. Ya, namanya 6 bulan. Bisa ya? Ya. Di zaman Nabi ketika Nabi berjalan mau fisabilillah, maka yang mulia satu orang sahabat dia jalannya di pinggir-pinggir, jalannya di pinggir-pinggir. Maka Nabi semua itu simpulannya Rasulullah. Maka Nabi bertanya, wahai fulan, kenapa engkau jalan di pinggir-pinggir ini?
Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak menyukai debu-debu ini ya Rasulullah. Jadi takut terkena daripada debu-debu. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, sungguh debu-debu di jalan Allah nanti akan jadi minyak wangi di surga Allah SWT. Jadi jangan takut debu-debu yang nempel di jalan Allah. Itu akan menjadi minyak wangi, akan menjadi wangi nanti di surga Allah SWT. Maka kemudian satu orang pun sahabat mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ingin mengembara. Maka Nabi bersabda, "Nasihatah umat ini ya fisabilillah." Sesungguhnya mengembara umat akhir zaman adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hari di jalan Allah lebih baik daripada 1000 hari sekali di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insyaallah semuanya, kita lihat tahun ini kita